Gadis itu makan 10 babi setiap hari tetapi tidak pernah bertambah gemuk. Sebaliknya, dia semakin kurus. Di dunia binatang, betina yang lemah akan diberi label mandul. Oleh karena itu, di seluruh suku, tidak ada satupun jantan yang mau menikahinya. Bahkan mereka mengejek tubuh kecilnya. Mungkin dia bahkan tidak bisa menahan satupun. Tapi mereka tidak tahu bahwa semua ini terjadi karena gadis itu mengandung 3 bayi ular. Makanan yang dia makan semuanya diserap oleh bayi ular itu. Selain itu, suaminya adalah pejuang terkuat di seluruh dunia binatang. Ternyata, tidak lama sebelumnya, gadis itu keluar mencari makan karena terlalu lapar. Namun, dia pingsan di alam liar. Kebetulan, dia ditemukan oleh ular raja tingkat 9 yang sedang dalam masa kawin. Dia membawanya kembali ke gua dan bergantian dengannya sepanjang malam. Kemudian, saat pihak lain pergi berburu, dia diam-diam melarikan diri. Dan kembali menjalani hari-hari sulit tanpa cukup makanan. Namun, dengan 3 bayi di perutnya, nafsu makannya semakin besar. Berburu ikan sendiri sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk mencari pasangan. Namun, setelah berkeliling seluruh suku, tidak ada satupun jantan yang mau meliriknya. Hingga sebulan kemudian, Xuan Qi tiba-tiba merasakan bahwa dirinya memiliki 3 keturunan. Barulah ia mengingat kejadian absurd sebulan lalu. Bahkan hingga sekarang, dia masih bisa mengingat bagaimana gadis itu menangis di bawahnya. Maka tanpa ragu, dia segera berangkat menuju arah darah dagingnya. Sementara itu, Qian Xia sedang membawa keranjang rotan. Dia berencana pergi ke tempat berair untuk mencari udang. Namun, baru berjalan beberapa langkah, dia sudah mendengar sorakan dan teriakan. Di tanah lapang depan, banyak manusia binatang berkumpul. Para jantan tampak bersemangat, sementara para betina tampak penuh kekaguman. Di tengah-tengah, berdiri kepala suku. Bersama seorang jantan tampan, Qian Xia melihat sekeliling lalu menepuk. Seorang betina yang terlihat paling ramah. "Halo, apa yang terjadi di sini?" Sanhu terkejut karena tiba-tiba ditepuk bahunya. Setelah menoleh, dia semakin terkejut. "Kenapa ada betina sekurus ini di suku kita? Seperti kerangka berjalan yang hanya berbalut kulit. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu?" Sanhu menatapnya dengan tatapan penuh belas kasih. Qian Xia merasa sedikit canggung karena tatapan itu. "Aku Qian Xia, aku tinggal di ujung suku. Karena tubuhku lemah, aku tidak bisa berjalan jauh, jadi aku jarang keluar. Jadi wajar jika kamu belum pernah melihatku." Mendengar itu, mata Sanhu dipenuhi rasa kasihan saat dia menjelaskan. Ternyata, putra kepala suku telah naik ke tingkat 7. Jadi seluruh suku berkumpul untuk merayakannya. Naik ke tingkat 7 di usia semuda ini, luar biasa. Qian Xia mengangguk setuju, lalu bertanya, "Aku mau tanya, di mana kalian biasanya mandi?" Mendengar itu, Sanhu merasa dia semakin menyedihkan. Dia bahkan tidak tahu tempat untuk mandi, maka tanpa ragu, dia langsung mengundangnya. "Kebetulan aku juga mau pergi. Ayo pergi bersama." Lalu dia berteriak kepada seorang jantan di dekatnya, "Puize, cepat ke sini, kita pergi ke tepi air." Begitu dia selesai berbicara, pria tampan dan tinggi itu seketika berubah menjadi seekor singa emas raksasa. Qian Xia tercengang melihatnya. Saat itu juga, dia bertekad untuk menggemukkan dirinya.